Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khalid Al-Walid. Langsung saja, saya mendapat video di Twitter, di lini masa Twitter dari Habib Rizik Syihab yang difitnah dengan suaranya difilter seolah-olah itu dia, padahal bukan dia. Jadi suaranya ini diedit dengan aplikasi tertentu untuk mengganti beberapa suara yang mirip dengan suara Habib Rizik untuk memfitnah beliau. Namun saya mendapatkan video aslinya. Ini saya putar dulu video fitnahnya ya. Jadi Jokodok sudah. Setuju. Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lancarkan Jokodok. Takbir. Siap turunkan Jokodok. Apa pantas Odok mendok di istana? Siap keluarkan dari istana. Siap lancarkan. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Bunuh semua pendeta yang kami maksud. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal. Berani habisi Kristen radikal. Takbir. Kalau kalian yang nggak paham, kalian nggak akan tahu itu asli apa enggak gitu. Itu sudah melalui beberapa proses editing yang saya nggak bisa jelasin. Yang jelas video aslinya tidak seperti itu. Berikut video aslinya. Presiden Jokowi, jangan coba-coba kau berikan kesempatan kepada PKI untuk melanjeng lagi dalam kekuasaan di Republik Indonesia, saudara. Maka itu saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu, siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad untuk menghabisi PKI yang ada di mana saja, siap tidak? Siap tidak? Takbir! Takbir! Sangat jelas sekali perbedaannya ya. Dan saya rasa tidak mungkin seorang ulama sekelas Habib Rizik Syihab melakukan itu gitu. Buat apa coba teriak-teriak turunkan Jokowi, turunkan Jokodok, sementara dia akhlaknya bukan seperti itu. Dia paham sendiri bahwa dalam Islam itu haram hukumnya menurunkan seorang pemimpin, apalagi pemimpinnya muslim gitu. Dan si akun YouTube ini menebar provokasi, menebar video yang tidak terbukti kebenaran, dan mungkin entah siapa yang membuat video seperti ini, deepfake seperti ini, untuk menghancurkan, membunuh karakter seorang HRS. Tidak benar gitu. Sudah pusing mereka cari, berbagai fitnah mereka buat, sampai berbuat hal seperti ini. Sangat luar biasa sekali permusuhan ini gitu. Sangat luar biasa sekali apa yang mereka lancarkan, serangan-serangan yang mereka lancarkan. Terkait dengan channel Front TV yang tiba-tiba hilang, banyak yang bertanya kepada saya, kok channel Front TV tiba-tiba hilang? Ya gini kawan, kalau sahabatmu berdakwah melalui media sosial, jangan lupa tinggalkan like di situ. Apa susahnya sih kalian like, kalian komentar, nonton sampai habis? Karena itu sangat membantu kita konten kreator untuk bertahan di dunia medsos gitu. Semakin banyak yang durasi tontonan dalam tayangan YouTube di setiap video yang kami buat, insya Allah pun kami akan semakin kuat dari berbagai serangan gitu. Cuma itu saja sih yang kami minta. Kami membuat konten, kalian support dengan like, subscribe, dan ditonton sampai habis, baru komen. Jangan malah kalian yang menjudge kita di awal gitu. Contohnya kemarin saya bikin video sisi gelap Habib Rizik Syihab. Belum sudah komen. Belum sudah komen, belum nonton udah komen. Saya paham, yang komen negatif itu pasti tidak nonton sampai selesai. Padahal di deskripsi terakhir, di kalimat terakhir, di ending video itu saya tulis, kenapa saya tulis sisi gelap? Dan saya bumbui tanda kutip di situ. Sisi gelap yang dimaksud di situ adalah sisi yang orang-orang tidak tahu, yang digelapkan. Orang-orang tidak tahu Habib Rizik itu ternyata sebaik itu. Dan kalian tidak nonton sampai habis. Saya tahu kalian tidak nonton sampai habis, kenapa? Karena komen-komenan kalian ada beberapa orang sih, nggak nyampe 100 biji. Yang like itu 1000 lebih. Yang komen kurang tepat, bukan kurang baik ya, kurang tepat.
karena termasuk bagus. Itu masukan, walaupun masukannya kurang tepat karena kalian tidak nonton sampai habis. Kenapa saya tulis sisi gelap? Biar orang-orang yang saya target untuk nonton video itu nonton gitu. Kalau kalian kan saya cerita apapun kebaikan Habib Rizik, kalian sudah paham. Target yang saya maksud di video tersebut ya untuk orang-orang yang belum paham Habib Rizik Syihab. Makanya saya buat judul seperti itu agar mereka tertarik untuk membuka gitu. Nah, kembali lagi mengenai video fitnah ini, kita memang umat Islam bagaikan buih di lautan. Kita banyak, jumlah kita sangat banyak sekali, tapi kita tidak kompak. Untuk video-video dakwah, video-video yang sifatnya membela ulama, tolong di-share tanpa perlu minta izin, share sebanyak-banyaknya, di-like, dinonton sampai habis, dipahami, tidak setengah-setengah mendapatkan informasi. Kalau kurang informasi dari channel ini, silahkan cari di channel lain, dinonton sampai habis. Baru 5 menit nonton, baru 2 menit nonton, udah komen macem-macem. Ya akhirnya banyak channel dari kita yang tumbang karena support dari kalian saja sudah kurang gitu. Sekedar like aja apa susahnya sih. Sekedar like, nonton sampai selesai, komen, biar kita juga yang membuat konten itu semangat. Ya begitulah kejamnya fitnah mereka kepada ulama. Tidak ada bahan yang mereka bisa buat, jadi mereka ada-adakan, mereka buat-buat. Seperti 2 video tadi yang saya paparkan, bagaimana mereka sampai mengedit suara seperti itu gitu untuk memfitnah beliau Habib Rizik Syihab. Maka kita umat Islam harus kuat. Kita harus kuat, menguatkan diri sendiri dan menguatkan kelompok kita. Kita harus bersatu. Kita harus bersatu. Perbedaan fikih itu hal lain. Jangan sampai kita campur adukan. Yang jelas tauhid kita sama. Jadi kita harus bersatu dalam membela kebenaran. Ya mungkin hari ini banyak yang memfitnah beliau. Bahkan orang-orang sekitarku pun masih banyak yang tidak suka sama Habib Rizik Syihab. Saya selalu mencoba untuk menjelaskan kepada mereka. Namun lagi-lagi seperti video sebelumnya saya bilang, hati yang sudah digelapkan itu sulit untuk diberi cahaya. Saya rasa itu saja video singkat dari saya tidak perlu panjang lebar. Teman-teman juga sudah punya pandangan masing-masing. Silahkan tulis di kolom komentar apapun pertanyaan dan pendapat dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalid Al-Walid. See you on the next video. Namun izinkan saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hal ini ya. Yang pertama menurut saya semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud yang mengatakan penjemputan HRS itu diizinkan. Disitulah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara. Ya, selama tertib dan damai boleh, maka terjadi kerumunan luar biasa. Nah, sehingga ada tafsir ini seolah-olah ada diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, PSBB di Jawa Barat, dan lain sebagainya. Dalam Islam, adil itu adalah menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi, beliau juga harus bertanggung jawab. Tidak hanya kami kepala daerah yang dimintai klarifikasinya. Ya. Jadi semua punya peran yang perlu diklarifikasi. Berikutnya, kalau Gubernur Jawa Barat diperiksa, DKI diperiksa, kenapa peristiwa di bandara tidak diperiksa?
Berarti kan harusnya bupati tempat bandara yang banyak itu, gubernurnya juga harusnya mengalami perlakuan hukum yang sama seperti yang saya alami sebagai warga negara yang baik, kan begitu. Ini kan tidak terjadi, ya. Jadi itu juga pertanyaan. Ya. Kita kan negara hukum yang mengedepankan ketaatan dan kesetaraan di mata hukum sama. Nah, itulah sedikit pertanyaan-pertanyaan dari saya terkait kronologis, ya. Dan akibatnya apa ya? Akibatnya kita mengalami sendiri, ada jabatan yang hilang, ya. Ada peristiwa-peristiwa yang berlanjut. Bagi saya jabatan juga bukan hal segalanya. Secara syariat, Allah kasih bisa Allah cabut kapan saja, nggak ada masalah. Ya. Nah, berikutnya saya sampaikan, kalau kita bicara proporsi hukum, maka kita gunakan undang-undang. Undang-undang di Indonesia pemerintahan daerah itu, Jawa Barat itu adalah daerah otonom, beda dengan Jakarta daerah khusus. Ya. Kalau Jakarta wali kotanya diangkat oleh gubernur, diberhentikan oleh gubernur. Kalau Jawa Barat dan provinsi di luar Jakarta, itu bupati wali kotanya dipilih rakyat, tidak bisa disanksi, diberhentikan oleh gubernur. Ya, itu harus dipahami kepada yang suka membanding-bandingkan. Berikutnya, dengan sistem otonomi daerah ini, maka acara lokal itu tanggung jawab pemerintah lokal. Ada ribuan acara setiap tahun di Jawa Barat yang tidak perlu dilaporkan ke gubernur karena memang bukan kewenangannya. Nah, acara di Megamendung itu dalam opini saya adalah acara lokal. Jadi tanggung jawab secara teknis adalah Kabupaten Bogor dan Satgasnya. Menjadi tanggung jawab provinsi jika terjadi dua kondisi. Jika Satgas di kabupaten sudah tidak sanggup, baru provinsi masuk. Contohnya dulu rapid test habis, ya, provinsi turun membantu karena Satgas tidak sanggup ngurusin rapid test misalkan. Kedua, jika acara itu ada di perbatasan, misalkan antara Bogor Cianjur, ya, Bogor Sukabumi, nah itu baru provinsi. Nah, acara Megamendung kan tidak masuk kriteria dua tadi, dia acara lokal. Maka secara teknis, tanggung jawab teknis itu ada di Satgas dan Kabupaten Bogor. Tapi secara moral, apapun yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Barat adalah tanggung jawab saya sebagai gubernur. Jadi saya menyatakan rasa tanggung jawab moral saya, tapi kalau secara teknis peraturan perundang-undangan, tentu kita harus adil dan proporsional.